Beringin adalah sebuah kota kecamatan di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Kecamatan ini berjarak sekitar 25 km dari ibu kota Kabupaten Semarang ke arah tenggara. Kecamatan yang berbatasan adalah Bawen, Tuntang, dan juga Pabelan. Wilayah Kecamatan Beringin memiliki sejarah panjang di era kolonial Hindia Belanda, terutama eksplorasi tanaman perkebunan yang kala itu Beringin adalah bagian dari Lenbo Maskapits Getas. Lenbo Maskapits Getas didirikan pada tahun 1886 oleh Kroon dari Amsterdam. Letaknya di dekat Salatiga di Karisidenan Semarang, di bagian yang saat itu menjadi milik Karisidenan Surakarta. Perkebunan ini bersifat sistem sewa tanah dan bangunan seluas 11.615 hektar dengan Kasunanan Surakarta hingga tanggal 1 Januari tahun 1900. Pada tahun 1900, kepemilikannya hanya dibatasi pada sebagian kecil saja setelah berakhirnya hak kerajaan Surakarta dan pemisahan tanah-tanah irigasi dikeluarkanlah oleh pemerintah Hindia Belanda dengan sewa jangka panjang ke Padang Getas. Jadi, perusahaan di Getas seolah-olah direorganisasi. Hasil perkebunan seperti kopi, kapuk, lada, karet, dan juga kakao ini diangkut dengan menggunakan moda transportasi kereta api. Stasiun Beringin yang sudah dinonaktifkan adalah bukti dari berkembangnya perkebunan era Hindia Belanda kala itu. Stasiun ini dibuka pada tanggal 21 Mei 1973 bersamaan dengan jalur Gedung Jati Ambarawa yang dinonaktifkan pada tahun 1976. Nah, sahabat Joy, tim berkunjung di salah satu dusun di Desa Beringin, Kecamatan Beringin, untuk melakukan observasi dan juga merasakan residual energi di area kebun karet era Hindia Belanda ini. Seperti apa penjelasannya? Mari kita saksikan Om Dom dan Yuda di lokasi Sinder Beringin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam rahayu, rahayu, rahayu. Baik sahabat Joy, malam ini kita berada di Dusun Senggrong di Desa Beringin ya sudah kecamatannya Beringin. Kenapa kita kesini? Karena ada sejarah yang menarik Mas Yuda ya. Jadi ini kita beri gambaran sedikit tentang Senggrong ini. Kalau kita lihat ke sana itu banyak pohon karet ya Mas Yuda ya, pohon karet. Nah, di sebelah sana arah ini ya, depan kita ya, itu ada sebuah stasiun kereta api ya sudah tidak aktif. Ini bekas dari kolonial Hindia Belanda. Nah, kita mau menceritakan salah satu entitas yang residual energinya ada di sini. Oke. Baik, kita ngobrol dengan Mas Yuda. Jadi ini saya perkenal dulu, saya Kang Dom dari Joy Journey of Indigo. Nah, ini kita malam ini kolaborasi dengan Mas Yuda, dan kebetulan Mas Yuda ini juga sudah bergabung di Joy juga. Jadi next kita akan selalu bereksplor dengan Mas Yuda. Baik Mas Yuda, untuk di daerah Senggrong ini dari residual energi yang ada di sini, mungkin bisa menceritakan pada sahabat Joy yang ada di sana seperti apa? Selamat malam para pemirsa. Pada kesempatan kali ini perkenalkan saya juga mau menceritakan tentang apa yang saya lihat di daerah Senggrong. Yang pertama, di sini di bangunan sebelah sini, tepatnya di pekarangan di Dusun Senggrong, ini adalah sebuah sinder. Sinder dalam bahasa perkebunan itu pemimpinan dari perkebunan. Yang di dalam sini ada sebuah sosok noni om. Itu noni Belanda cantik, berambut pirang, sebelah sini di pekarangan rumah. Yang kedua, yang lebih bisa dikatakan memiliki energi yang lebih besar, itu ada di sebelah kirinya dari bangunan ini, tepatnya di jalan yang masih bebatuan. Itu ada sosok hitam, cowok, berambut panjang dan memiliki kumis om.
itu yang lebih dominan di daerah sini. Dari residual energi yang dirasakan ini kan kebetulan ada nonik juga ya, Iya. gitu ya, bangunan singgah juga. Iya. Nah, ini saya menceritakan sedikit nih sahabat Jai. Jadi dulu di era Hindia Belanda itu tahun 1900-an itu komoditi karet itu mulai dikembangkan di daerah sini. Jadi awal mula di perkebunan getah itu awalnya tuh kopi. Jadi kopi, kakao itu masih dicoba, dan juga karetnya. Karena karet ini prospeknya bagus, dan ini waktu zaman VOC itu juga dibawa ke sana, ke Eropa. Makanya ini dijadikan suatu perkebunan percontohan. Nah, kebetulan dari perkebunan karet ini itu mempekerjakan warga lokal yang itu diawasi langsung oleh Belanda. Nah, salah satunya yang ada di sini ini adalah Noni. Noni ini sebenarnya ini ya sebagai istri dari sindernya Sinder, itu ya. iya. Istri dari sindernya ini. Dan memang yang dikatakan Mas Yuda ini benar, rambut pirang, dia kecil. Tapi nggak gemuk, orangnya kecil. Rambutnya tuh bukan yang lurus enggak, tapi agak Ikal. ikal gitu. Kadang dia diore, kadang dikuncir atau di ini kepang. Jadi apa ya, dia rambutnya cuma segini loh, nggak terlalu panjang. Saya lihat seperti itu. Iya. Nah, ini sebenarnya dari Noni ini kita ada cerita unik yang intinya kita bisa menangkap kesedihan dia ya. Mungkin Mas Ida bisa ini merasakan sebenarnya apa kesedihan yang dirasakan dari Noni Belanda. Ya, dia itu datang dari Belanda. Dari Belanda datang ke sini untuk dijanjikan kehidupan yang lebih baik dari Belanda. Terus di sini dia menikah dengan seorang Sinder waktu zaman kolonial. Tapi beliau masih belum dikaruniai seorang anak. Makanya itu timbullah kesedihan daripada si Noni tersebut. Jadi dia di sini sukanya itu naik kuda, Om. Berkuda. Dia suka memakai sepatu boot panjang dan juga suka berkeliling di daerah sini. Pada zaman dahulu di sini belum ada pemukiman, Om. Belum ada pemukiman. Dari jarak ke sini dia suka menaiki kuda ke kebun tersebut untuk melihat tanaman yang ada di daerah kebun itu. Gitu. Baik sahabat Jai, ini cerita sebenarnya dari sisi kelamnya si Noni ini ya, karena dia tuh yang Om tangkap juga nih, Mas Yuda. Kita milikin ya feel yang sama. Jadi ada kesedihan gitu ya, ternyata memang ini dia tidak memiliki seorang anak. Bahkan dia ini sering kayak ini ya, mungkin ya bukan diajak sih, kayak semacam dari orang Belanda tuh ada kayak perkumpulan gitu ya. Nah, dia tuh kadang sering ditanya sahabatnya itu, ini kapan ada omongan? Kalau di Indonesianya istilahnya kayak ditanya, kapan ini omongan ya, kayak gitu. Nah, ini yang bikin apa ya, dia sakit hati. Makanya energi yang muncul itu dari noninya itu yang kesedihannya. Nah, kenapa dia sering kesini itu ternyata untuk menghilangkan rasa jenuh dia karena tidak ada momongan mungkin ya, rasa jenuh dia selalu ikut suaminya ini. Jadi yang diawasi sebenarnya tidak hanya sini ya, jadi ada beberapa titik sini yang saya lihat. Aku nggak tahu ya letaknya di mana. Yang jelas ada beberapa titik dan dia sering keliling sama suaminya. Benar sekali yang dikatakan Mas Yuda tuh semacam transportasinya dulu kuda. Iya. Jadi ini yang saya lihat masih perbukitan gitu. Iya. Perbukitan, rumahnya masih jarang. Jadi untuk warga sini yang apa istilah beres ya? Iya, beres. Beres itu nanti dikumpulkan terus dipikuli gitu. Dipikul nanti ke bawah sana, sampai bawah. Terus itu diangkut pakai kereta dari stasiun, iya, pakai kereta. Nah, ini cerita singkat soal Noni Belanda itu. Nah, gini Mas Yuda, sebenarnya waktu saya di sana tadi itu dikasih gambaran wajah dan itu persis banget. Batuknya agak ini ya, apa ya, nonong gitu, nonong. Kalau orang Jawa nonong. Nah, ya. Gitu. Ceritanya ini gimana ya Mas Yuda? Jadi nggak terlalu dominan ya, karena ya dia hanya apa ya, kegiatannya ya seperti itu. Apa kayak plesir ya, dia tuh sering pergi ke sana. Pergi sekilas ya? rutinitasnya dia iya, seperti karena tinggal di sini tuh. untuk melupakan kesedihan itu. Iya. Dan yang saya lihat ini dia datang nih di era VOC sudah mau lengser. Jadi dia ini dijanjikan untuk hidup
yang lebih baik di Hindia Belanda ini karena suaminya ini istilahnya dipercaya untuk memprospek proyek besar ini, perkebunan karet ya. Sebenarnya dari beberapa sumber dari Hindia Belanda ini nanti ada bagiannya, ada yang bagian kopi, bagian karet, terus lalu ada bagian kakao. Nah, kayak gitu ya dapatnya. Kalau untuk entitas lain dalam arti bukan dimensi residual energi ya, itu memang ya dikatakan Mas Yuda benar, ada sosok hitam. Dan satu lagi yang saya lihat ada sosok putih juga ya, yang kemarin sempat datang Mas Yuda. Jadi ini sahabat saya, kemarin tuh kita sempat kesini dulu ya, kesini dulu observasi. Itu di akhir ketika kita sudah melakukan observasi itu ada sosok putih itu, dan dia menyapa dengan melempar ini ranting masih, kalau masih ingat ya di situ ya kemarin. Dan itu saksikan orang banyak. Nah, dari observasi kami tim Jaya Malam ini memang sebenarnya masih banyak lagi entitas yang ada di sini, termasuk cikal bakalnya daerah sini. Karena ini dulu sebenarnya perbukitan dan banyak pohon-pohon tebu ya. Dan ini kan memang dibuka sengaja. Jadi ada apa ya istilahnya kayak semacam kerja paksa kerja rodi dari warga sekitar untuk buka lain semacam. Nah sahabat Joy, untuk cerita di dusun Senggrong, desa Mringin ini yang dominan memang pohon karet ya, pohon karet. Dan nanti kita akan agendakan di bekas bangunannya yang di stasiun. Nah, cuman kita harus mungkin izin dulu ya. Sahabat Joy, kita lanjut ke next penelusuran. Untuk yang di Senggrong ini ceritanya cukup sampai di sini. Nanti kita bisa ini shoot dulu bangunannya. Iya. Oke, kita tutup dulu Mas. Oke, baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam rahayu.